Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahalamin. Semoga hari ini diberikan kesehatan, ya, diberikan semangat terus untuk bisa berbagi, berkontribusi terhadap perubahan peradaban kehidupan dunia yang jauh lebih baik lagi, dan mudah-mudahan kita semua bisa diberikan nikmat yang senantiasa menjadikan kita senantiasa bersemangat, ya, untuk mengupgrade diri untuk menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Suara oke, gambar oke, kita lanjut pagi hari ini. Kita akan belajar ilmu dari NLP, Neuro Linguistic Programming, ya, terkait dengan judulnya adalah Keys to an Achievable Outcome. Kunci-kunci untuk teman-teman bisa mewujudkan hal-hal yang ingin Anda inginkan. Jadi ternyata setelah kita bicara kemarin, ya, kita bicara NLP Communication Model, kita bicara apalagi kemarin udah banyak, ya, state versus goals, 5 prinsip buat sukses, ya, terus definisi NLP apa. Pagi hari ini kita akan bicara ternyata ada kunci-kunci, ada 9 kunci. Wah, banyak, ya. Oke, kita bahas. Ada 9 kunci yang saya akan sampaikan ke teman-teman, keys to an achievable outcome. Ini adalah 9 kunci untuk agar teman-teman bisa mewujudkan tujuan atau goals teman-teman. Ya, oke. Yang pertama adalah, catat, stated in the positive. Jadi teman-teman harus menyatakan goals teman-teman, outcome teman-teman dengan pernyataan yang positif. Saya ingin kaya, saya ingin punya penghasilan 100 juta sebulan, saya ingin bisa sedekah 1 miliar sebulan, amin, ya. By the way, Busway, jangan lupa, ya, saya tampilkan juga banner rekening Yayasan Muslim Bulioner, ya, teman-teman, supaya bisa ikut bangun pesantren. Pagi hari ini saya harus segera pesantren, setelah ini langsung kita mau meeting bersama arsitek dan lain sebagainya. Kita mau bangun, ya, sana. Seru, ya. Nah, jadi stated in the positive. Jadi apa yang secara spesifik Anda inginkan, nyatakan dengan positif. Bukan saya tidak ingin miskin lagi, saya tidak ingin dihina lagi, saya tidak ingin digoblok-goblokin sama calon mertua saya tidak ingin hidup, ya, saya tidak ingin hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, itu dinyatakan secara negatif kalau seperti itu. Ya, jadi teman-teman harus menyatakan goals Anda secara positif. Kenapa sih, Dok? Ya, karena otak kita itu sekarang gini. Kalau saya bilang jangan pikirkan, jangan bayangkan ada gajah. Well, saya belum meneruskan kalimat saya, Anda langsung terpikir gajah. Padahal saya katakan jangan. Terkadang pikiran kita tidak memproses kata jangan atau tidak. Ya, bukan nggak boleh ngomong kata jangan, bukan nggak boleh ngomong kata tidak. Ini kita bicara konteksnya. Ya, kalau jangan mabok, jangan berzina, ya itu mah harus, itu kan perintah. Al-Quran juga bicara seperti itu. Tapi kalau kita bicara sekarang goals atau tujuan, ya, lebih baik yang Anda bangun gambaran citra di dalam pikiran Anda adalah gambaran yang positifnya, dong. Ya, gambaran yang memang surganya gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi yang pertama adalah stated in the positive. Yang kedua, specify present situation. Where are you now? Jadi Anda harus tahu, ya, di mana Anda sekarang terhadap goals Anda. Karena nanti kita bicara current condition di sini dan kita bicara desired outcome. Ya, jadi sekarang Anda bicara Anda hari ini di mana dan Anda mau kemana. Nah, kebanyakan dari kita nggak tahu nih titik kita sekarang hari lagi di mana. So, ini amat sangat penting. Terkadang ini menjadi hal yang sangat sederhana atau klise, ya udahlah gue tahu, lo harus tahu di mana. Tapi seringkali lo sendiri nggak tahu lo ada di titik mana hari ini. Ya, pernahkah Anda melakukan financial check up? Pernahkah Anda melakukan ya sebenarnya aset lo ada berapa sih? Sebenarnya Anda punya tabungan berapa? Anda punya ya deposito berapa? Katakan Anda punya logam mulia berapa? Aset kekayaan Anda berapa? Karena kita juga nggak paham. Atau ketika Anda ingin berbisnis digital, Anda nggak tahu sekarang Anda punya database berapa? Anda punya 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 daftar WhatsApp grup berapa banyak, nama-nama, bukan WhatsApp grup, ya WhatsApp grup bisa, WhatsApp number maksud saya, ya, kita nggak tahu. Dan kayak saya bicara ke tim saya pengen punya 100.000 database email.
Ya, sekarang saya sudah punya, kalau yang saya ada punya yang AM sendiri, ada punya doa sendiri. Total kurang lebih baru Rp50.000, 50.000 database. Nah, oke, kita bahas gimana cara mendapatkan 50.000 database berikutnya. Oh, oke, gue harus bikin webinar, gue harus bikin ini, dan seterusnya. Berbagi landing page, berbagi kok landing page, berbagi ebook gitu ya, kita bikin landing page, kita berbagi ebook seperti itu, yang lead capture, maksud saya lead magnet ya, bisa to detail, nanti kapan kita bahas lebih detail lagi bagaimana Anda bisa membangun list ya, membuild list building mastery ya. Kalau coach Beben itu di doa membahas itu juga sering ya. Nah, seringkali kita tuh nggak tahu kita ada di mana. Nah, ini bahaya guys, dan itu harus anda pelajari terkait dengan goals Anda ada di mana hari ini, dan itu harus associated. Kalau bahasa NLP-nya associated itu gini, kalau Anda terasosiasi dengan ini, Anda bayangkan ketika yang sudah menikah, Anda bayangkan ketika Anda akad nikah ya di depan penghulu, katakan. Nah, kalau kalau associated itu Anda membayangkan Anda menjadi diri Anda melihat dengan mata Anda, mendengar dengan telinga Anda, merasakan dengan perasaan Anda. Tidak Anda melihat sekitarnya tuh, bayangan Anda melihat si penghulu, calon mertua, Anda melihat ada mungkin calon pasangan Anda saat itu kan masih calon ya, belum akad. Nah, itu Anda melihat, mendengar, dan merasakan dengan pikiran Anda, dengan mata telinga Anda. Ya. Tapi kalau Anda disasosiasi, Anda tuh kayak melihat momen saat akad nikah saat itu, Anda kayak ngeliat dari kamera gitu, ngeliat dari atas. Oh, oke, itu gue. Oh, gue lagi grogi ya. Oh, itu calon bini gue. Oh, itu calon mertua. Oh, itu adik gue. Oh, itu mantan gue. Itu ada di pojok sana lagi nangis susugukan. Misalnya begitu. Nah, lo itu disasosiasi. Nah, kita bicara keys to achievable outcome. Anda harus tahu your present situation, situasi Anda hari ini, ya, dengan secara asosiatif. Dengan Anda hari ini, Anda masuk ke diri Anda, melihat dengan mata Anda, mendengar dengan telinga Anda, dan merasakan dengan perasaan Anda. Jadi pahami ya. Jadi itu yang kedua, Anda harus bisa menspesifikkan situasi hari ini. Jadi yang pertama apa tadi? Ya, dinyatakan secara positif. Yang kedua, Anda harus bisa menspesifikkan situasi terkini. Yang kedua. Yang ketiga, spesifikkan outcome Anda. Ya, harus spesifik. Jadi apa yang apa ya? Jadi kalau kita bicara well formed outcome, kita akan bicara kayaknya hari Jumat, Senin nanti ya, hari ini hari Jumat. Ya, well formedness conditions for outcome and goals. Kita bicara bagaimana cara membuat situasi agar tujuan dan goals kita itu benar-benar real, compelling. Ingat kita bahas ketika kemarin di NLP Communication Model bahwa your pikiran, your mind itu tidak bisa membedakan antara yang nyata dan tidak nyata. Nah, kondisi ini sangat menguntungkan kita. Artinya ketika saya, ketika teman-teman 6 AM Clubbers gitu ya, bisa men-set up your mind, your internal representation, gambaran dalam diri Anda, ya seperti apa yang Anda inginkan secara compel, secara nyata, ini akan sangat luar biasa. Oke, sekarang kita bahas dulu bagaimana caranya Anda menspesifikkan outcome Anda secara singkat. Jadi Anda di poin ketiga ini, Anda harus menspesifikkan goals Anda. What will you see? Apa yang akan Anda lihat? Apa yang akan Anda dengarkan? Apa yang akan Anda rasakan ketika Anda mendapatkan hal tersebut? Dan saya amat sangat apa namanya ya, sangat menyarankan, mewajibkan Anda melatih soal ini, karena buat saya pribadi, saya sangat menikmati dan bisa dibilang canggih di poin ketiga ini. Kadang saya sering menangis sendirian. Kenapa? Saya sudah membayangkan ketika saya achieve goals ini, ketika saya mewujudkan goals tersebut, ketika saya punya penghasilan sekian yang saya goalskan, saya ingin sedekah sekian miliar yang saya ingin goalskan, itu saya sudah bisa melihat apa yang saya lihat saat itu, saya sudah bisa mendengar mungkin suara hati saya, suara hati Anda, atau orang mengatakan kepada mungkin istri saya ngomong apa, I love you Abi, dan seterusnya, anak-anak saya bisa melihat senyuman mereka, saya bisa merasakan hal yang akan saya rasakan ketika saya wujudkan goals tersebut, ketika saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Ya, dan itu bisa dilatih. Jadi benar-benar seakan-akan itu sudah terjadi sekarang. Nah, itu kata kuncinya, as if now. Seakan-akan itu terjadi sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, make compelling. Benar-benar nyata, benar-benar tadi kan Anda benar-benar kayak apa ya, associated gitu.
ya Anda merasakan, melihat dan mendengar dan merasakan dengan diri Anda sendiri. Jadi make compelling. Ya, nanti kita akan bahas kapan Anda mengasosiasikan ke diri Anda atau Anda disassociate, ya, Anda menjadi orang yang melihat kejadian tersebut. Ya. Nah, jadi by the way saya bocorkan tanggal 28 Juni hari Minggu 3 jam saya akan bikin training online. Anda teman-teman coba kepoin Instagram saya, itu saya posting-posting di sana dari mulai kemarin, ya, apa namanya, membangun awareness untuk hari Minggu depan, ya. Saya akan bikin training online di Zoom insya Allah. Itu saya akan ajarkan nanti ketika Anda harus asosiasi, disasosiasi, lebih detailnya, spesifiknya saya akan ngajarin bagaimana cara menghancurkan mental blocks Anda, ya, dengan NLP, Neuro Linguistic Programming, or hypnotherapy, timeline therapy, whatever it is. Saya akan bahas itu nanti selama 3 jam, ya. Kalau ini kan ya 30 menit doang. Alright, so as if now, seakan-akan sekarang terjadi benar-benar, ya, and then make compelling, benar-benar real, ya, benar-benar you merasakan kebahagiaannya, ya. Itu specify outcome. Jadi Anda harus benar-benar menspesifikkan apa outcome Anda. Right, so sekali lagi, yang pertama adalah dinyatakan secara positif, yang kedua harus Anda tahu Anda sekarang sedang berada di mana, ya. Karena kalau Anda lagi saya lagi mau ke pesantren nih hari ini, ada arsitek yang mau datang gitu kan, terus saya tanya, dia nyasar misal, oke Pak, Bapak lagi di mana? Nggak tahu. Dari arah mana? Nggak tahu. Kalau dia aja nggak tahu posisi di mana, terus saya mau sebagai coach gitu kata, saya mau ngarahkan dia ke mana? Oh, belok kiri Pak, setelah pom bensin. Oh, setelah, nggak bisa. So you have to know Anda ada di mana hari ini. Ya. Untuk berat badan, oke, lu harus jujur berat badan lu berapa sekarang. Ya. Saya sering ketemu orang, lu nimbang berat badan nggak berani, dia lihat timbangannya kagak berani gitu. Ini kejadian, ya. Ada lagi orang-orang yang lu cek laboratorium, cek lab, cek darah, nggak berani, takut, dia tahu nilai kolesterol berapa, takut darah tingginya ketahuan berapa, takut SGOT, SGPT, ya, kondisi metabolisme liver, ya, hatinya seperti apa. Kok dia nggak pengen tahu dia sedang ada di mana. So bagaimana Anda ingin menurunkan kolesterol Anda, bagaimana ingin menurunkan berat badan Anda, bagaimana Anda ingin meningkatkan penghasilan Anda kalau lu sendiri nggak tahu, nggak sadar, nggak aware lu ada di titik mana. Baik, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, specify outcome. Tadi yang ketiga juga, ya. Nah, yang keempat langkahnya adalah specify evidence procedure. Anda menspesifikkan bukti. Evidence itu bukti, prosedur bukti. Jadi Anda harus bisa menspesifikkan prosedur bukti yang mana Anda itu tahu kalau goals Anda itu sudah terwujud. How will you know when you have it? Jadi gini, ini juga amat sangat penting dalam konteks men-set up your pikiran bawah sadar. Sekarang kalau Anda dapat apa ya? Dapat undian umroh misalnya, ya. Teman-teman dapat undian umroh ke tanah suci. Wah, senang banget. Yeay, wuh. Nah, gitu ya. Buat Anda yang muslim yang belum pernah ke tanah suci, pasti pengen banget ke sana. Ya. Nah, pertanyaan saya begini. Lu tahu dari mana kalau Anda sudah berhasil mewujudkan goal tersebut? Jadi lu kan punya dreams, punya doa gitu kan, punya goals untuk umroh. Nggak tahu caranya, apakah bayar sendiri, apakah digratisin sama takmir masjid, apakah diajak saudara, apakah dapat undian, ya. Ternyata ada dapat undian tuh, ya, door prize umroh misalnya, ya. Nah, pertanyaan saya, Anda tahu dari mana Anda sudah mewujudkan goals tersebut? Ada orang-orang yang saya tanya, oh ketika saya diumumkan dok, saya berhasil mendapatkan hadiah umroh. Ada yang jawab seperti itu. Oke, ketika dijawab itu, oke, apa yang lo lihat saat itu? Oh ya, saya dapat SMS atau saya dapat WhatsApp gitu ya dari panitia, selamat ya Dokter Andika mendapatkan hadiah umroh dari PT ABC, ya, silahkan kontak manajemen kami. Nah, ketika lu dapat WhatsApp itu, Anda merasa bahwa Anda sudah berhasil mewujudkan goal tersebut. Tapi saya tanya yang lain, ya, ada lagi yang beda jawabannya. Lu tahu dari mana kalau lu sudah berhasil mendapatkan goal tersebut? Kalau saya sudah mendarat di King Abdul Aziz Airport gitu ya, di Jeddah. Ya, ketika saya sudah mendarat di Jeddah, ya, di bandara gitu ya, saya itu yakin dan saya tahu bahwa yes, I achieve my goal. Saya mewujudkan goal saya.
Ada lagi yang, oh saya harus lihat pintu Ka'bah dulu, saya harus lihat Masjidil Haram dulu. Nah, setiap orang beda-beda. Ya, tentunya Anda juga sekarang lagi membayangkan. Betul? Anda sekarang bayangkan Anda punya goals, punya penghasilan, atau Anda punya goals, punya rumah, Anda punya goals, punya penghasilan 100 juta sebulan katakan. Ya. Nah, Anda harus tahu buktinya apa sih? Ya, transferan kah? Ya, atau Anda melihat istri Anda menatap Anda dengan bahagia dan bangga karena Anda bisa memberikan yang terbaik kepada istri Anda. You have to know, lu harus tahu bukti ya, prosedur bukti yang spesifik di mana lu tahu kalau goals tersebut sudah terwujud. Oke, sip. Yang kelima adalah is it congruently desirable. Jadi gini, kongruen itu apa ya? Selaras gitu ya. Anda harus kongruen. Anda pengen six pack, tapi lu kagak pernah workout, kagak pernah fitness, itu nggak kongruen gitu, paham ya? Nah, jadi ini apakah desirable, congruently desirable, bener-bener secara kongruen lu bener-bener pengen gitu. What will this outcome get for you or allow you to do? Kalau lo mendapatkan goals ini, kira-kira apa saja yang bisa lo lakukan? Ya, kira-kira apa sih hal-hal yang bisa membahagiakan lo ketika lo mewujudkan goals ini? Apa aja yang bisa lo lakukan ketika lo berhasil six pack? Ketika lo bisa 100 juta sebulan? Ketika lo menikah? Ketika lo punya rumah? Apa yang bisa lo lakukan? Ya, apa yang lo bisa dapatkan? Nah, itu ini harus lo bisa jawab apa yang Anda dapatkan bila sudah mencapainya. Karena seringkali begini, ini juga pertanyaan yang penting. Siapa yang pengen punya 1 miliar sebulan? Saya tanya gitu kan. Saya, pas nggak ada yang nggak mau. Ya bego amat kalau nggak mau. Siapa yang punya, oke, 100 juta sebulan deh, 1 miliar, masih banyak yang mau. Terus saya tanya, ya, sudah tahu belum kalau punya 100 juta sebulan, 100 juta itu buat apa? Kalau lo tiba-tiba dapat 1 miliar, jebrek, 1 miliarnya buat apa? Banyak orang yang nggak tahu. Banyak orang yang nggak tahu jawabannya, ya. Sehingga mungkin disitulah kenapa Allah akhirnya belum memantaskan Anda. Karena jangan-jangan kalau dapat 1 miliar, lu malah hedon gitu kan, malah lupa sama Allah, malah ke diskotik, makan-makan, minum-minum yang nggak benar dan seterusnya. Makanya ya Tuhan menjaga lu belum dapat 1 miliar. Kebayang maksud gue? Sorry. Jadi teman-teman harus tahu ketika lu sudah mewujudkan goals tersebut, what will you get and what will you do? Apa yang lo akan dapatkan, apa yang lo akan rasakan, apa yang lo akan lakukan dengan uang tersebut, dengan kondisi tersebut. Nah, ini amat sangat penting, guys. Kebayang? Ya, ini amat sangat penting. Jadi, is it congruently desirable? Jadi benar-benar apakah Anda sudah tahu ketika lo dapat itu, lo pengen berbuat apa? Pengen melakukan apa? Itu penting. Ya, jadi kalau Anda pengen punya penghasilan 100 juta sebulan, buat apa? Spesifikkan. Oke, Anda buat beli rumah sekian, buat anak yatim sekian, buat bangun masjid sekian, buat biaya sekolah sekian. Itu harus detail Anda tahu itu. Sip Marco sip? Marco top? Oke, lanjut. Yang keenam, is it self-initiated and self-maintained? Jadi, apakah ini ya self-initiated atau self-maintained? Jadi benar-benar ini berawal dari diri Anda sendiri. Di sesi sebelumnya saya sering kali bilang bahwa kalau kita bicara goals itu harus very very meaningful for you. Dan harus benar-benar kalau ini kita bicara personal goals gitu ya, you harus self-initiated dan Anda tahu bahwa Anda bisa self-maintain, bisa memelihara, bisa melakukan itu dari internal diri Anda. Karena seringkali di bisnis ya, saya kan punya pasukan sales katakan begitu. Ketika orang kita motivasi dari luar atau Anda di sebuah perusahaan, lalu Anda dikasih iming-iming gaji kah, dikasih iming-iming bonus kah? Kenapa ternyata berdasarkan penelitian ternyata bukan uang apapun itu ya, bentuk apakah gaji apa bonus yang sebenarnya memotivasi orang. Ya, jawabannya lebih ke bukan uang yang menyebabkan mereka akhirnya bekerja keras. Hasil penelitiannya adalah ketika mereka merasa nyaman, ketika mereka merasa dihargai, ketika mereka merasa memiliki di perusahaan tersebut. Poinnya yang disampaikan adalah lo mau dikasih uang sebanyak apapun, kalau itu nggak menjadi goals
yang bermakna buat teman-teman dan nggak self initiated bahwa lu emang pengen ya mendapatkan itu dan lu memang bisa memaintain itu karena itu adalah your personal goals, this is going to be very very hard guys. Ya, sama lu mau ikutan 6 AM Club pagi hari ini itu harus self initiated gitu karena ntar aja lah, ntar ya paling gitu-gitu aja sama kan ya. Lu mau ke sholat Jumat hari ini hari Jumat gitu kan ya, paling sholat Jumat ya khotbahnya itu aja gitu kan ya. Lu mau ke gereja yang Nasrani gitu hari Minggu ya paling gitu-gitu aja, pendetanya ngomong ya memang kan dalilnya itu aja gitu kan ya. Al-Quran nggak berubah dari dulu ya, well you know. So it's you harus benar-benar self initiated dan ini penting guys, sangat penting. Dan I am that kind of person. Gue tipikal orang yang benar-benar self initiated. Ini goals gue, hidup gue, terserah lo mau ngomong apa, bodoh amat. Kebayang maksud gue. Dibilang dokter bego, bodoh, ya gue emang bego. So, ya. Dibilang dokter gila, oke, gue emang gila. So what? This is my life, this is your life. Self initiated, self maintained. Ya, mereka yang hina lo, mereka yang bego-begoin lo, mereka yang bego-begoin gue, ya yang bego mereka sih sebenarnya. Ya mereka nggak bertanggung jawab sama kehidupan lu. Kalau lu sekarang punya masalah, orang tua lu naudzubillah min dzalik masuk rumah sakit, masuk ICU, lu butuh biaya. Terus do they care about your condition? Apakah mereka peduli dengan kondisi tersebut dan ingin membiayai biaya ICU Anda gitu? No way. Kebayang? So self initiated, self maintained. Itu nomor 6. Nomor 7. Is it appropriately contextualized? Apakah ini sudah tepat konteksnya? Ya, where, when, ya, where itu di mana, kapan, ya, how, bagaimana, dan dengan siapa Anda menginginkan hal tersebut terwujud. Ya, jadi ini harus tepat. Ini kita bicara momentum nanti. Ya, nah di sini baru boleh masuk nih. Anda pengen jalan-jalan ke luar negeri, ya bayangkan. Ya Anda pengen ke Eropa, bayangkan sama istri Anda, suami Anda, keluarga Anda, orang tua Anda, anak-anak Anda. Anda pengen umroh sama marbot masjid Anda, keluarga plus marbot masjid plus ustadz dan seterusnya. Anda mulai bayangkan di sini. Ya, jadi where, when, how, di mana, kapan, bagaimana, dan dengan siapa yang mewujudkannya. Ini amat sangat penting, guys. Ya, karena ya istilah kata, apalagi kalau bicara UN, Anda pengen jadi presiden Republik Indonesia, ya tahun ini ya nggak bisa lah, orang pemilunya kapan, ya baru lewat juga kemarin, kurang lebih seperti itu. Ya, nah sama, ya Anda pengen naik haji, ya nanti bulan Januari lah, Lebaran haji kan ada waktunya, ngerti maksud gue? Ya seperti itu. Umroh bisa kapanpun ya, kita bicara non covid ya, kita sekarang masih di lockdown, katakan seperti itu. Nah jadi benar-benar Anda harus konteksnya harus tepat ya, di mana yang wujudkan tersebut. Misal juga termasuk misal gini, saya bisnis kangkeng water salah satunya. Kenapa saya bangun bisnis di India? Kalau saya ingin punya bisnis yang besar dan mendunia, saya harus tahu market yang terbesar di mana? Oh di India. Kenapa? Ya 1,3 miliar penduduknya. Kebayang maksud saya? Ya kemarin saya baru meeting via WhatsApp lagi untuk tim saya yang di India. Ya karena saya tahu ya Indonesia 250 juta. Di sana 1,3 miliar penduduknya. Beda pasti potensinya. Ini kita bicara aware. Ya, how? Anda pengen punya penghasilan 100 juta sebulan, kendaraan Anda sekarang jadi seorang PNS, katakan mungkin nggak jadi seorang PNS 100 juta sebulan? Kalau cuma PNS doang ya nggak mungkin gaji gitu, kecuali kalau Anda PNS yang nggak benar gitu kan. Ya maksudnya sasaran sikat sini. Bukan seperti itu yang kita inginkan. Ya, artinya apa? Anda harus berbisnis, Anda harus punya kendaraan yang memang punya potensi untuk mewujudkan Anda punya penghasilan 100 juta sebulan misalnya. Nah itu bicara kontekstual. Ya. Nomor 8, what resources are needed? Anda harus tahu sejak sekarang resource apa saja, sumber daya manusianya siapa yang harus Anda hubungi, sumber daya modalnya berapa, sumber daya kendaraannya Anda harus punya berapa kendaraannya apa, tipikal motor kah, apa sepeda juga cukup, apakah Anda harus mobil, harus pesawat, harus jet, ya, you have to know. Ya, jadi what do you have now and what do you need to get your outcome? Lo harus tahu lo sekarang punyanya apa.
Dan lo harus punya apa untuk menunjukkan goals Anda. Bayang, kemarin saya baru kalau saya mau ikut triathlon katakan begitu ya. Ya, saya harus punya sepeda karena triathlon itu adalah renang, lari, renang, sepeda, lari gitu kan. Ya, saya nggak bisa belinya motor mau ikut triathlon, harus kendaraan yang tepat. Nah, Anda harus punya resource yang tepat untuk mewujudkan goals tersebut. Pertemanan, ya, kendaraan. Paling gampang dua inilah. Berikutnya baru kita cari kesempatannya, kita cari hal-hal yang memang bisa mendukung lebih cepatnya lagi mewujudkan goals teman-teman. Ya, nah ada pertanyaan-pertanyaan nih. Have you ever had or done this before? Lu udah pernah melakukannya belum sebelumnya? Kenapa? Kalau lu sudah pernah melakukannya, artinya sudah ada resource-nya. Lu sudah tahu apa yang harus lakukan, kebutuhannya apa saja, betul nggak? Oh, saya belum pernah coach ya, kan saya belum pernah sukses. Oke, pertanyaan berikutnya adalah, do you know anyone who has? Apakah lu tahu orang-orang di luar sana yang sudah mewujudkannya? Nah, kalau tahu, pelajari modeling. Ya, kebayang maksud gue? Cari orangnya, tanya apa yang harus lakukan. Sama kayak lu sekarang kalau lihat di postingan-postingan Instagram gua atau di Facebook gua, nanti tanggal 28 Juni 3 jam gua akan ngajarin bagaimana caranya detail mendapatkan $30.000 ya selama 10 hari. Ya, dalam 10 hari gue dibayar 3.000, 3.000, 3.000, 3.000 dikali 10 artinya $30.000. Ya, gue akan bahas detail step by stepnya in 3 hours, ada trainingnya di sana. Dan lo kalau ikut nanti lo harus pakai earphone gitu ya, pakai headphone atau earphone. Kenapa? Karena akan ada terapinya nanti. Ya, can you act as if you have it now? Lo bisa nggak berperilaku, bertindak seakan-akan lo sudah mendapatkannya sekarang. Ya, jadi kalau lo ingin menjadi seorang pemenang, lo harus berpikir dan bertindak layaknya seorang pemenang. Kalau ingin menjadi seorang yang luar biasa, ya lo harus berpikir, bertindak, merasakan sesuatu yang layaknya seorang yang luar biasa. Lo pengen six pack ya, lo harus berpikir layaknya seorang yang selalu maintain six pack bodies ya, dan berperilaku, bertindak sebagaimana layaknya seorang yang punya six pack bodies gitu. Karena kan bukan oke, lo kejar and then lo dapet six pack lo, terus udah lo gak olahraga lagi, lo gak maintain makanan lo lagi, ya hilang lagi six packnya. Nah ya, so bicara six pack, kita bicara surga, bukan lebih besar, kita bicara penghasilan, bicara kehidupan yang luar biasa. Itu bukan kehidupan sekali terus udah, no. This is about lifestyle. Itu tentang sebuah pola atau pattern yang Anda lakukan terus menerus dan Anda lakukan sampai nanti untuk Anda bisa maintain your success. Ya, itu yang ke-8. Dan terakhir adalah yang ke-9, is it ecological? Ini ekologis nggak? Kalau bahasa buat saya, ini baik nggak buat diri lo? Baik nggak buat klien lo? Karena baik buat lo belum tentu baik buat klien lo, betul? Soal harga lah, soal fasilitas, soal tempat di mana lo men-training, men-terapi mereka atau solve their problems. Bagus nggak buat keluarga lo? Bagus nggak buat lingkungan lo? Lo kaya sih dari menambang batu bara tapi lingkungan rusak. Well, probably this is not ecological, kecuali memang lo akhirnya ya bisa ya melakukan apa ya, tanda kutip mereboisasi kembali gitu ya. Ya, is it ecological? Karena bisa jadi lo untung tapi orang lain nggak untung, nggak win-win. Ya, or the last is it ecological? Ini bagus nggak buat Allah gitu dengan aturan agama yang ada. Mungkin lo untung, orang lain untung, tapi caranya ternyata tidak diberkahi gitu. Ya, riba lah ternyata lo investasi di dunia hal-hal yang diharamkan. Ya, lo bisa dapat duit banyak, orang juga happy gitu. Istilah kata di contoh ekstrimnya apa ya, lu membiayai sebuah prostitusi online misalnya gitu ya. Ini ekstrim aja. Lu dapat duit gitu kan. Si prostitute-nya juga dapat duit. Everybody happy, but is God happy with that? No. So, buat apa lo lakukan itu? Jadi, ecological ini amat sangat penting untuk keberlangsungan terwujudnya goals lo. Dan ingat, keberlangsungan ini bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Setuju gak? Setuju pasti. Ya. Jadi ini pertanyaan bagus ini, pertanyaan NLP-nya ya. For what purpose do you want this? Jadi untuk tujuan apa lo inginkan ini? Ini kita bicara ekologis, ya. For what purpose? Untuk tujuan apa teman-teman menginginkan ini? Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan kedua nih, ya, sambil catat ya. What will you gain or lose if you have it? Apa yang Anda akan dapatkan
Atau Anda akan kehilangan apa kalau mendapatkan itu? Ya, jadi apa manfaatnya? Apa yang Anda akan dapatkan atau kehilangan? Apa atau Anda lepas gitu ya? If you have it. Karena seringkali, bukan seringkali, almost ya, hampir selalu ya. Hampir selalu ketika Anda menginginkan sesuatu, mungkin Anda harus mengorbankan sesuatu, itu maksud saya. Anda pengen six pack. Well, Anda akan kehilangan, you will lose apa namanya? Kesenangan Anda yang mungkin tiap hari nyemil gorengan bisa. Ya. Bukan nggak boleh nyemil gorengan, boleh nggak, tapi workout lo harus gila-gila, lebih gila lagi, kebayang maksud gue. Ya, lo akan kehilangan kenikmatan lo cuma leha-leha makan es krim, ya, kebayang maksud gue. So, do you are you ready? Apakah lo siap kehilangan sesuatu yang sudah menyenangkan selama ini, atau gue sebut zona nyaman lo? So, what will you gain? Apa yang lo akan dapatkan, dan apa yang lo bisa, lo harus siap kehilangan ketika lo mendapatkan apa yang lo ingin wujudkan. Ya, perhatikan. What will happen if you get it? Apa yang akan terjadi kalau Anda mendapatkan goals Anda? Nah, coba bayangkan. Tanyakan ke diri Anda. Apa yang akan terjadi kalau Anda mewujudkan goals tersebut? Let's say goals-nya 1 juta sebulan lah ya. Bayangkan, Anda punya goals 1 juta sebulan. What will happen if you get it? Apa yang akan terjadi kalau Anda punya 1 juta sebulan? Wow, many things muncul di kepala Anda, betul nggak? Pertanyaan kedua, what won't happen if you get it? Apa yang tidak akan terjadi kalau Anda punya penghasilan 100 juta sebulan? Well, mungkin Anda tidak akan dihina lagi, Anda tidak akan susah lagi, dan seterusnya. Muncul pikiran. Nah, catat. Ya. Yang berikutnya, what will happen if you don't get it? Ya, ini advanced linguistic programming ya. Cartesian logic ini namanya, keren. What will happen, kalau kita akan bahas itu lebih advance. What will happen if you don't get it? Apa yang akan terjadi kalau lo nggak punya 1 juta sebulan? Muncul lagi kan di pikiran lo kan? Apa yang akan terjadi kalau apa yang akan terjadi kalau lo nggak punya 1 juta sebulan? Ya mungkin lo masih dihina-hina, ya mungkin lo nggak bisa menyekolahkan anak lo di tempat yang terbaik, kuliah terbaik, dan seterusnya. Dan yang keempat, what won't happen, apa yang will not happen, apa yang tidak akan terjadi kalau lo nggak punya 1 juta sebulan. Ya. Apa yang tidak akan terjadi kalau lo tidak punya 1 juta sebulan? Muncul di kepala lo kan, apa yang tidak akan terjadi kalau lo nggak punya 100 juta sebulan. Nah, ketika lo bisa menjawab semua pertanyaan ini, lo semakin compel. Oke, inilah alasan, inilah resources, sumber-sumber daya yang harus gue miliki, dan sekarang ternyata gue sudah punya, atau apa yang belum, lo harus tanya siapa, lo harus kumpulin duit seperti apa tuh supaya lo punya sumber dayanya, dan lo jadi tahu tracknya, dan lo jadi tahu lo harus melakukan apa untuk menunjukkan goals tersebut. Dan keys to achievable income ini menjadi sebuah kompetensi dasar. Menjadi sebuah apa? Kompetensi dasar untuk teman-teman miliki agar teman-teman bisa mewujudkan goals apapun yang Anda inginkan. Karena saya punya banyak goals, Anda juga punya banyak goals. Betul nggak? Ya, dan sebuah kesedihan, sebuah ketidakberdayaan, sebuah ketidakkebahagiaan, nggak boleh, sebuah kegagalan ya adalah ketika Anda punya goals yang kecil dan terwujud. Ngerti maksud gue? Tahu gitu bikin goals yang besar, paham ya? Dan Anda punya goals yang banyak pun bisa jadi memang tidak semua goals terwujud, dan biasanya seperti itu. Ya, tapi jauh lebih parah kalau Anda nggak punya tujuan, Anda nggak punya goals apapun, so apa yang Anda akan wujudkan? Kalau yang saya, oke, sip, thank you guys. Sekarang kita masuk ke pertanyaannya buat 6am Club, 6am Clubbers di private Facebook Club 6am Club. Alright, thank you. Yuk kita tanya jawab.